Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus kepada yang mulia Dr. Kiai Haji Fatih Rishad, teriring doa semoga terus dalam penjagaan Allah. Setiap orang pasti pernah bikin dosa, betul apa enggak? Lah, romannya yakin amat ini berdosa. Tetapi jemaah, kita tidak boleh berkecil hati. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan sesuatu yang quote and quote rada ekstrim. Ada seorang pemuda, anna syaban abadallaha ishrina sanatan. Ada seorang pemuda yang dia menyembah Allah selama 20 tahun. Kagak bikin dosa. Ngomong-ngomong nih, jilbab biru kayaknya saya kenal ini. Ini jamaah Istana Al-Quran kayaknya nih. 20 tahun kagak pernah bikin dosa. Summa asahu ishrina sanah. Setelah itu dia bikin dosa 20 tahun kagak pernah bikin ketaatan. Jadi setelah 20 tahun melakukan ketaatan kagak pernah bikin dosa, 20 tahun kemudian kagak pernah taat dan dia berlaku dosa terus. Ini kan ekstrim. Jadi saya ingin mengajak kepada kita bahwa siapapun pernah punya dosa, tapi ente bandingin dengan nih orang yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. 20 tahun kagak ada capeknya bikin dosa. Kita kan nggak sampai gitu-gitu amat. Paling hari Senin bikin dosa, hari Selasa dosa lagi. Sama aja tuh saban hari. Tapi paling tidak pada saat sholat kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Jadi kita akan ambil sebuah kasus yang begitu besar. Biar kita kenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Kau boleh punya dosa, tapi jangan pernah engkau berputus asa. Jemaah, summa nadhara ilal mir'ah. Kemudian dia ngelihat ke cermin. Apa yang dia lihat? Fara'a syaiba fi lihyatihi. Dia ngelihat ada uban di jenggotnya. Ini kayak Bahrudin, ada jenggotnya udah beruban. Sama kayak saya juga jenggotnya udah beruban. Ibu-ibu sih paling enggak nih kalau dibuka di rumah rambutnya juga banyakan putihnya. Betul ya. Jemaah, begitu dia ngelihat di cermin dia punya jenggot warnanya putih beruban, dia sedih. Fasa'ahu dzalika, membuat sedih perihal dia punya jenggot berwarna putih. Jemaah, apa yang kemudian dia lakukan? Dia berdoa, ya Allah, aku telah melakukan ketaatan selama 20 tahun. Ata'tuka ishrina sanah. Summa asaituka ishrina sanah. Apakah ada masih kesempatan untukku bertaubat? Ini kan yang tadi disebutkan sebagai materi pada kajian ini. Bahwa bila engkau punya dosa, jangan lagi engkau tunda. Tetapi betapapun kau punya dosa, tidak boleh berputus asa. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Dia mendengar suara khatib, suara yang tidak terlihat orangnya. Ketika kemudian itu suara, engkau mencintaiku, aku pasti mencintaimu. Engkau meninggalkanku, maka aku pasti akan meninggalkanmu. Tetapi ketika engkau berlaku durhaka kepadaku, aku berikan tunda kepadamu untuk bertaubat. Sallu ala nabi. Hadza huwa rabbuna. Ini dia. Allah punya kasih sayang kepada kita. Maka pemirsa TV One dimanapun berada, kau tidak boleh kalah
apapun yang pernah kau lakukan, masih Allah nantikan untuk engkau melakukan pertaubatan. Maka kita perlu tips bagaimana supaya kita enggak berani lagi bikin dosa. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ini rumusannya. Sesungguhnya hanya saja pertaubatan itu hanya kepada Allah. Bagi orang-orang yang mereka melakukan dosa, kesalahan, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera untuk bertaubat dengan waktu yang dekat. Tetapi kemudian tafsir Jalalain menceritakan, sebelum kematian datang, sempatkan buat bertaubat. Ustadz, kalau begitu enak dong, entar-entaran aja tobatnya. Betul apa kagak? Buat orang yang kemudian ngambil dalil, kan katanya sebelum mati. Pertanyaannya, apakah engkau tahu kapan ajalmu datang? Berabeknya, kalau ajal datang kau belum bertaubat. Itulah mengapa jangan pernah kau tunda untuk melakukan pertaubatan. Kendati pun diberikan peluang. Kapan saja engkau bertaubat, Allah akan menerima taubatmu. Dan ini yang tidak didapati dari siapapun. Jemaah, maka TV One memilihkan judul ini. Buat para pemimpin kita yang sudah terlanjur mengkhianati oknum-oknum pejabat, mengkhianati rakyatnya. Tobat, kalau cuma di penjara doang, ente mah bisa ngelewatin. Pertanyaannya, apakah engkau sudah siap dengan tuntutan rakyatmu nanti di yaumil qiyamah? Jemaah, saya perlu sampaikan, maka tidak ada yang mereka harus lakukan pertaubatan itu. Kalau udah urusan sama Bani Adam, kudunya yang dikorupsiin itu dipulangin, baru diterima taubatnya. Itu hak Adam. Rakyatmu tidak mengetahui, tapi Tuhanmu tidak pernah luput dari perhatian tentang apa yang kau lakukan. Maka dari mimbar mulia ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa setiap hari ajal, kemungkinan ajal itu akan terjadi, maka kita sedang kejar-kejaran. Taubatmu yang akan mendahului atau ajalmu sebelum datang dan engkau akan menyesal selamanya. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnajih atas nasihatnya. Itu dia ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak, tentunya pengingat bagi kita semua ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan lupa juga kita bertaubat atas segala dosa, salah perbuatan yang pernah kita lakukan. Sesegera mungkin ya Kiai ya. Masya Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Dan pemirsa, tentunya kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai tema kita siang hari ini. Rajin ibadah tapi maksiat tetap jalan kok bisa. Nah, namun sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu. Namun sebelum jeda kita akan saksikan dulu, ini ada Ustadz Fatih Rishad yang akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Silahkan Ustadz. Baik jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Jangan lupa dipotong pajak ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan dan nanti saya akan menentukan siapa yang akan menjawab. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang tidak lagi bermaksiat setelah sholat? Siapa? Ya, Adinda, silahkan. Ya. Baik, Adinda, siapa namanya?
Perkenalkan, nama saya Sahitya. Ya, saya ulang pertanyaannya. Caranya seseorang tidak lagi bermaksiat setelah sholat, jawabannya? Oke, izin menjawab ya Ustadz. Jawabannya itu sholat dengan khusyuk dan bertaubat. Kok tahu? Alhamdulillah, berarti nyimak. Alhamdulillah, jawabannya benar. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Iya, selamat ya. Jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik pemirsa jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. Ya.